apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tanah di tepi jalan jalur lintas selatan Jatim di Tulung Agung longsor, 2 warung terseret ke dalam jurang. Penjual pentol di Surabaya dibekuk polisi karena belasan kali mencuri motor. Sebuah rumah sakit swasta di Surabaya menggunakan robot untuk mengantarkan obat. Kita ke informasi pertama, longsor terjadi di tebing jalur lintas selatan JLS Tulung Agung. Peristiwa ini mengakibatkan 2 warung amblas ke dalam jurang. Longsor di tepi jalan jalur lintas selatan JLS Jatim ini tepatnya terjadi di Desa Rejosari di Kecamatan Kalidawir, Tulung Agung. Lereng sepanjang 70 meter yang berada di tepi jalan ambles ke dalam jurang sedalam 50 meter. Longsor itu menyebabkan 2 warung yang berada di lokasi terseret ke bawah. Pemilik warung mengaku mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah. Seluruh bangunan termasuk fasilitas parkir, toilet, dan musola rusak berat terbawa longsor. Sebagian peralatan dapur masih dapat diselamatkan, namun mayoritas barang dan bangunan warung hilang terjun ke jurang. Sebelum longsor terjadi, tanah sudah menunjukkan tanda-tanda retak sejak sehari sebelumnya. Kondisi itu diduga diperparah dengan hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Melihat kondisi itu, pemilik warung menutup warung dan mengamankan sebagian barang di dalamnya. Pihak Kecamatan Kalidawir, BPBD, dan Perhutani langsung melakukan penanganan darurat dengan memasang pembatas di sekitar lokasi serta menutup area rawan dengan terpal untuk menghambat erosi air hujan. Petugas juga mengimbau agar warga dan wisatawan tidak mendekat ke area longsor demi keselamatan. Kejadian longsor mulai ada tanda-tanda niku pun kemarin sore, Pak. Tapi yang parah mulai pagi sekitar jam 6 pagi udah ada retakan itu semakin membesar. Akhirnya kejadian longsor sekitar jam 8, Pak. Ada berapa warung yang ikut terbawa longsor? Nggak ada, Pak. Maksudnya nggak ada korban. Karena sekitar jam 6 itu antisipasi semua warung saya tutup, Pak. Kalau warungnya ada berapa? Dua lokasi, Pak. Dua lokasi. Sementara yang bisa kita lakukan yang pertama terkait kejadian longsor ini sudah kita laporkan kepada beliaunya Pak Bupati, dan yang kedua bersama Forkopimcam, baik itu dari Pak Kapolsek, Pak Pandatrabil beserta BPBD. Sementara langkah yang bisa kami lakukan yaitu memberikan line untuk pembatas, dengan harapan dengan pembatas itu masyarakat jangan sampai masuk ke area yang mengalami longsor. Daerah yang longsor tersebut biasanya menjadi titik favorit wisatawan untuk berfoto serta menikmati pemandangan laut selatan dari ketinggian. Namun kondisi tanah yang labil dan dekat dengan tepi jurang bisa menjadi ancaman bahaya serius, terutama saat hujan deras turun. Hingga saat ini belum ada keputusan tentang rencana relokasi bagi pedagang yang terdampak. Pemerintah setempat masih berkoordinasi dengan Perhutani dan pihak pertanahan untuk menentukan langkah lanjut terkait penataan ulang area di sepanjang jalur lintas selatan. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulung Agung. Seorang petani di Ngawi tewas di dalam sumur di area sawah. Evakuasi jenazah korban berjalan dramatis sebab selain mengandung gas beracun, lubang sumur tersebut sempit dan sangat dalam. Warga desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, gempar. Salah seorang petani warga setempat, Suwardi, 67 tahun,
tewas di sumur sawah. Korban jatuh ke dalam sumur saat berusaha memperbaiki pompa air. Peristiwa itu pertama kali diketahui istri korban yang hendak mengantarkan makanan. Sang istri mendengar suara barang jatuh ke dalam sumur, dan saat dilihat, ternyata suaminya sudah berada di dasar sumur. Warga yang mengetahui hal itu tidak satupun yang berani menolong, sebab sumur tersebut mengandung gas beracun. Apalagi lubangnya sempit dan sangat dalam. Baru datang ke sawah, Pak. Terus terdengar suara bluk gitu. Terus akhirnya istrinya minta tolong gitu. Terus saya cari bantuan orang-orang. Di dalam sudah tengkurap. Nggak ada yang berani masuk karena takutnya beracun. Mendapat laporan warga, sejumlah anggota polisi, petugas damkar, dan tim SAR datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Setelah melakukan pemeriksaan lokasi, tim penyelamat masuk ke dalam sumur menggunakan tabung oksigen. Sedikit kendala ya, karena memang diameter dari gorong-gorong itu cuma 6 meter, Pak. Jadi dalamnya cukup kesulitan karena kami menggunakan ECPA untuk mengevakuasi. Tapi alhamdulillah korban bisa kita evakuasi kurang lebih 40 menit dalam keadaan meninggal dunia. Sesuai informasi dan olah TKP, saat kami datang ke TKP bahwa orang tersebut meninggal karena masuk ke dalam sumur yang beracun dengan tujuan untuk memperbaiki sanyo. Berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Diduga korban meninggal karena menghirup gas beracun yang ada di dalam sumur. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Ratusan pemuda menyerang sebuah kafe di Probolinggo. Tak cuma membawa senjata tajam dan balok kayu untuk menyerang dan menakut-nakuti pengunjung, mereka juga melempari kafe dengan batu. Ratusan pemuda turun dari motor yang dikendarainya dan tiba-tiba menyerang sebuah kafe di Jalan Mastrip, Kelurahan Kedupok, Kota Probolinggo, Minggu malam. Para perusuh berpakaian hitam menenteng berbagai jenis benda tumpul termasuk senjata tajam masuk ke dalam kafe. Sedangkan pemuda yang berada di luar juga menyerang dengan melempari kafe dengan batu. Serangan tanpa alasan jelas itu membuat sejumlah pengunjung panik dan berhamburan keluar. Beruntung dalam waktu singkat, sejumlah anggota polisi dari Satuan Gabungan Polres Probolinggo Kota tiba di lokasi. Gerombolan itu kemudian kocar-kacir dan kabur mengetahui kedatangan petugas. Penyerangan brutal itu membuat kafe rusak. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah batu kali, senjata tajam, dan balok kayu berupa celurit panjang diduga milik pelaku yang tertinggal. Tidak paham motifnya apa, kok tiba-tiba menyerang kafe kami. Ada atribut? Sebagian saya lihat ada atribut yang pakai, tapi tidak perlu saya sebut. Pak Yai tadi juga nyaris bentrok sama pengunjung juga ya? Iya, di sini kebetulan banyak pengunjung, makanya yang saya khawatirkan akan keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Makanya saya sampai berdiri, saya langsung pasang badan. Pemilik kafe Asnawi Sofyan memperkirakan gerombolan gangster berjumlah 100 orang. Selain merusak kafe, perusuh juga menyerang beberapa pengunjung dan karyawan, namun tidak ada yang terluka serius. Dihubungi lewat telepon, Kasat Sabara Polres Probolinggo Kota, Ibtu Agus Nurfadianto menyampaikan jika pihaknya telah menangkap 2 orang terduga pelaku. Sementara Satreskrim Polres Probolinggo Kota tengah memburu para pelaku lainnya. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo.